Selamat siang. Sekarang ada aja yang dipermasalahkan ya. Contoh mutakhir adalah soal rencana doa bersama. Dalam arti pemberian kesempatan kepada umat beragama membacakan doanya dalam acara-acara Kementerian Agama misalnya Republik Indonesia. Nah, penolakan atau pertanyaan kritis muncul dari kelompok-kelompok tertentu ya. Kita harus lihat ya bahwa Kementerian Agama itu adalah bukan Kementerian Agama tertentu saja, bukan Kementerian Agama Islam misalnya. Kalaupun misalnya di dalam agama Islam, tentu juga ada juga yang katakanlah aliran-aliran, ada juga yang tarekat-tarekat, ada juga macam-macam ya. Di kota kelahiran saya, Kampung Perak, Pariaman, itu ada belasan ya aliran keislaman, ada belasan. Karena ada Sataria di sana, ada Naksabandia, ada Tarbiyah, ada macam-macam. Dalam tradisi keislaman pun berbeda-beda, dalam berdoa juga berbeda-beda. Artinya macam tarekat keagamaan itu adalah kekayaan. Misalnya ziarah kubur, misalnya tradisi menjelang bulan Ramadan, itu macam-macam, ada orang mandi dan macam-macam tempat-tempat tertentu. Bahkan menjelang Idul Fitri juga macam-macam. Udah sehari sebelum Idul Fitri mereka udah katakanlah dulu saya waktu kecil tuh ada ratib namanya, ratib patang bantai. Artinya ratib menjelang hari Lebaran itu dianggap hari untuk makan daging, karena jarang sekali kita makan daging. Petang memotong daging, memotong hewan-hewan seperti sapi atau kerbau gitu kan. Nah, masalah sapi dan kerbau aja itu berbeda-beda. Bagi yang dapat pengaruh Hinduisme yang kuat itu memotong sapi itu sangat diperhatikan, karena sapi adalah hewan suci misalnya. Atau kerbau itu beda lagi itu pemahamannya tentang kerbau. Apakah ternak yang dipotong itu adalah kerbau sapi gitu, atau tadi saya menyebut babi enggak ya, ram itu Islam, atau domba, itu beda-beda di dalam katakanlah bukan dalam syariatnya ya, tapi di dalam tarikatnya. Nah, kita harus ingat bahwa Indonesia ini adalah negara yang penuh dengan kaya dengan beraneka ragam aliran keislaman, juga aliran agama lain. Hindu di sini kan bukan Hinayana tapi Mahayana misalnya kan. Buddha berbeda juga. Dalam menerjemahkan Mahabharata itu juga beda, Arjuna Wijaya juga beda. Nah, saya banyak sekali buku-buku tentang nasionalisme, kepikiran dari Maluku, tentang Maluku Indonesia misalnya. Ini bicara masalah Maluku dalam perspektif setelah konflik, katanya konflik agama, bukan, karena ada agama. Itu juga ada nih buku kita. Saya lihat ini, ada beberapa tinggi nih. Nah, ada sekali buku nih, buku Madura di Mata Daya, dari konflik ke rekonsiliasi. Pembahasan masalah dulu konflik yang terjadi di Borneo.
Nih ada juga nih studi publikasi penelitian ngasuhi desa sak kukuban lokalitas pluralisme dan modal sosial demokrasi ngantar Robert Hefner, editor M. Jadul Manula, Fikri AF, Amiruddin Arani, Imam Baihaqi, Yuni Ma'ruf. Nah, saya udah tandain ini tentang doa bersama di Sorowajan, integrasi dan konflik institusi agama. Ada di sini cerita tentang apa yang disebut dengan doa bersama. Tengah hari Kamis 17 Agustus 2000 lalu saya berkunjung ke rumah para dusun Sorowajan. Dan rasanya saya itu memang dengan tujuan khusus, yaitu mengikuti rangkaian acara selamatan atau menurut Islam mereka Kendurenan Merti, desa yang mereka laksanakan dengan cara doa bersama di antara pemeluk agama yang ada di sana, yaitu Islam, Hindu, dan Katolik. Banyak sekali buku. Intinya adalah kita berbicara Indonesia. Kita berbicara tentang satu republik damai. Republik yang sama sekali sebetulnya bukan tempat asal muasal atau muara dari konflik-konflik keagamaan yang muncul dari utara sana. Bukan negara yang katakanlah muncul karena konflik aliran atau konflik akibat perebutan pengaruh di dalam kekhalifahan. Kita tahu kekhalifahan itu adalah pertarungan antara banyak sekali dinasti. Umayyah misalnya itu adalah muncul dari Muawiyah. Kita tahu bahwa Muawiyah adalah kelompok yang berseberangan dengan misalnya Ali bin Abi Thalib dengan keturunan Rasulullah yang kita tahu itu pertarungannya berdarah, masuk dalam peristiwa Karbala ya, ketika Husain bin Abi Thalib dibunuh oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah misalnya, dan ada banyak, ada Fatimiyah, ada Basiyah, ada macam-macam. Itu akarnya adalah pertarungan antara klan-klan keluarga, bukan Islam. Tapi Islam kemudian terbagi lagi ada Sunni, ada Syiah, dan itu membentuk benturan-benturan yang di mana konflik pribadi, konflik keluarga misalnya itu dibawa menjadi konflik yang bersifat agama. Nah, Indonesia sama sekali adalah tempat orang-orang yang menghindari konflik-konflik itu. Ini ada daerah yang mungkin mereka lari ke sini dan kemudian sehingga menyaring teologi kekerasan yang muncul dari yang merupakan sumbernya dari luar itu mengalami modifikasi di sini, mengalami akulturasi. Dan tentu bukan sinkretis ya, bukan sinkretisme, tetapi adalah satu usaha untuk mengurangi beban dari hal yang bersifat katakanlah aliran-aliran pemikiran yang mengandung kekerasan, termasuk komunisme sendiri. Itu kan sebetulnya awal-awalnya itu dia mengalami modifikasi yang luar biasa, Marxisme misalnya, tetapi kemudian oleh kelompok-kelompok politik atau kelompok-kelompok tertentu itu dibenturkan di masyarakat sehingga berdarah peristiwa 65 misalnya. Padahal modifikasi yang dilakukan awal-awal itu oleh misalnya Tan Malaka, oleh banyak sekali haji-haji yang mendalami pemikiran-pemikiran waktu itu mencoba melihat sisi yang lembut misalnya dari teori-teori Marxisme, tetapi kemudian justru kelompok-kelompok yang berkuasa lah yang mencoba mengambil yang paling keras misalnya untuk merebut kekuasaan, saling kudeta dan sebagainya. Jadi intinya pada soal seperti ini, saya kira pada kearifan kita masing-masing, pengetahuan kita, bacaan kita, ada tentu upaya yang dilakukan oleh saudara Yakut ya, mencoba untuk menghadirkan doa bersama itu mestinya disambut baik.
dan itu juga disambut baik. Misalnya ya kampung saya misalnya ya kalau ada tradisi yang kuat di sana juga Cataria ya perkenalkan juga tradisi yang lain, bolehkan juga lah di surau-surau atau di masjid-masjid yang memang sangat kuat sekali ya, kayak masjid tempat kami sholat Jumat itu di sana masih berpakai bahasa Arab, khutbahnya masih berpakai bahasa Arab sampai hari ini, dan itu aja yang dibaca gitu. Yang karena dianggap yang modern itu belum masuk ke sana, itu nggak apa-apa juga masuk gitu kan, artinya khutbah yang berbahasa Indonesia atau katakanlah untuk rakaat salat tarawih itu masih 20 jaraah ya, ada artinya yang 11 rakaat itu belum masuk gitu kan, artinya ya itu kan nggak apa-apa gitu. Tempat saya memang sangat tradisional, barangkali bagi yang lain, dan itu sangat kuat ya tradisi itu di Sumatera Barat ya, dan juga rekan-rekan yang lain yang Sabandia gitu, yang kuat gitu. Bahkan terbiasa sekalipun yang ada katakanlah pengaruhnya ada di agam di mana-mana itu memiliki satu cara tersendiri gitu dalam hal memahami katakanlah tradisi keagamaan. Karena doa itu kan tradisi gitu. Saya kira ada yang memang doa sama itu sebetulnya dari sisi katakanlah ayah saya itu doa itu pribadi, nggak ada bersama-sama, nggak ada gitu kan. Cara kubur pun ayah saya itu yang mati tidak menyetujui itu, tapi ketika dilaksanakan pun ya diam saja gitu kan. Artinya ayah saya menganut Islam modernis ya, jadi dalam arti tradisinya modernis, Islamnya sama gitu. Jadi harap kita pahami bahwa Indonesia sangat kaya, dan jangan sampai kekayaan itu dimiskinkan oleh ketidakpengetahuan kita. Doa bersama adalah langkah yang bukan langkah baru, tapi sebetulnya sudah muncul di banyak sekali tradisi di tanah air berabad-abad lama. Janganlah jiwa yang sudah tradisi yang sudah berkembang berabad-abad dihancurkan dengan sempit ini hanya kekuasaan gitu, untuk mendapatkan jumlah pengikut atau dalam arti pengikut politik. Saya kira itu kami dari Markas Sanggar Nusantara menyampaikan ini, mencoba memberikan feedback terhadap peristiwa keagamaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berpikir merdeka 100%. Terima kasih.